data visual dan digital. Di Indonesia, badan resminya adalah BPS, Badan Pusat Statistik, yang mengeluarkan berbagai bentuk data demografi atau data penduduk. Yang kedua yaitu sumber data penduduk di Indonesia ada banyak sekali. Menurut sumber datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder, data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Kemudian, klasifikasi yang kedua, menurut cara dan waktu pengambilan datanya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei khusus. Ketiga data penduduk inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dari sensus penduduk. Sensus penduduk menurut PBB adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Di Indonesia, pelaksanaannya BPS, dan tujuan dari sensus penduduk adalah yang pertama, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, mengetahui jumlah sebaran dan kepadatan penduduk, dan yang ketiga, sumber informasi kependudukan lengkap, kelahiran, kematian, dan migrasi, dan yang keempat, untuk merencanakan pembangunan. Macam-macam sensus penduduk. Pertama, menurut tempat tinggalnya. Sensus penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensus de jure, adalah sensus atau penghitungan penduduk yang dikenakan kepada warga yang benar-benar tinggal di tempat tersebut, ditandai dengan kartu identitas seperti KTP, SIM, dan KK. Keunggulan dari sensus de jure yaitu datanya sesuai dengan kartu identitas, waktunya fleksibel, dan menghindari data rangkap atau data dokumennya, yaitu tidak semua penduduk di Indonesia kedata, sebagian tidak memiliki identitas, data tidak sesuai dengan data aslinya, dan yang ketiga tidak akurat untuk perencanaan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Palembang, Makassar. Penduduk pada siang hari begitu banyaknya, padahal KTP mereka bukan penduduk di kota tersebut, tetapi penduduk dari sekitarnya. Sehingga terkadang penyediaan barang pangan harus dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan-badan yang menyediakan pangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sensus de facto, adalah perhitungan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang-orang yang pada saat penjajahan berada di wilayah sensus atau wilayah tersebut. Jadi, dasar resmi perhitungannya adalah keberadaan atau fakta dari orang tersebut, tempat tinggal, atau berada di tempat pada saat dilakukan sensus. Keunggulannya yaitu data yang tercatat adalah real di suatu tempat, waktu lebih cepat karena bersamaan, dan data bisa dan sesuai untuk perencanaan pembangunan karena sesuai dengan data faktanya. Namun kelemahannya adalah data penduduk bisa tercatat lebih dari satu kali atau tidak tercatat sama sekali dan membutuhkan petugas banyak, waktu yang lama, dan biaya yang besar. Menurut metode atau teknik penghasilan data penduduk, sensus penduduk dibagi menjadi dua, yaitu householder. Householder adalah teknik sensus penduduk yang pengambilan datanya diserahkan atau diisi oleh penduduk sendiri atau tuan rumah. Para petugas data dipersilakan masuk untuk menyerahkan belangko atau berkas yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk nanti diisi oleh penduduk itu sendiri. Beberapa kelebihan, namun kita sampaikan dahulu bahwa sensus householder ini biasanya disampaikan pada masyarakat perkotaan, masyarakat yang berpendidikan tinggi, pada orang-orang yang luar biasa sibuk, sehingga mereka ketika ada petugas yang datang untuk mengisi, mereka tidak ada waktu dan mereka biasanya yang minta datanya untuk ditinggal dan diisi dan diserahkan pada berikutnya.
pedesaan atau masyarakat yang mempunyai waktu longgar, atau pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Nah, kelebihannya, datanya biasanya dirinci, menghindari kesalahan. Namun kelemahannya tentu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sejarah pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia. Pada zaman Belanda sudah 10 kali sensus penduduk. Yang pertama pada tahun 1815. Namun selama masa kolonial tersebut hanya 3 kali yang dinilai baik, yaitu tahun 1905. Itu hanya sebagian di Pulau Jawa. Kemudian tahun 1920 meliputi ke seluruh Pulau Jawa dengan hasil 34,3 juta jiwa data penduduknya. Yang sudah luar biasa sekarang dilaksanakan pada tahun 1930, mencangkup seluruh jajahan Belanda atau seluruh Indonesia, dan jumlahnya penduduk Indonesia saat itu 60,7 juta jiwa. Sejak Indonesia merdeka sampai 2021 sudah dilaksanakan 7 kali sensus penduduk, yaitu tahun 1961 dengan hasil 97,9 juta jiwa, pada tahun 1971 dengan hasil 119,2 juta jiwa. Kemudian di tahun 1980 mendapatkan hasil 147,4 juta jiwa. Pada tahun 1990 menghasilkan 179,3 juta jiwa. Dan di tahun 2000 mendapatkan hasil 206,2 juta jiwa. Di tahun 2010 hasilnya yaitu 237,7 juta jiwa. Dan pada tahun